Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Vina Indriani. Kali ini kita akan membahas tentang virus. Silahkan disimak baik-baik ya. Sebagian besar penyakit yang ada di muka bumi ini disebabkan oleh organisme yang tak kasat mata. Salah satu contohnya adalah virus. Virus membutuhkan makhluk hidup lain sebagai inangnya untuk berkembang biak, sehingga dia dapat menyebabkan penyakit, bahkan menimbulkan kematian bagi inangnya. Silahkan disimak penjelasan berikutnya ya. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Virus merupakan organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Beberapa virus bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena virus tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya. Nah, karena karakteristik khasnya inilah, virus selalu terasosiasi dengan penyakit yang lain, baik pada manusia, hewan, ataupun tanaman. Adapun beberapa ciri virus yaitu, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein, bisa berupa DNA atau RNA. Virus ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup, atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Virus merupakan makhluk peralihan antara benda mati atau makhluk hidup, karena dia dapat dikristalkan dan hanya dapat berkembang biak pada makhluk hidup saja. Struktur tubuh virus umumnya terbagi menjadi 3 bagian. Seperti kalian dapat perhatikan foto di samping ini, ada bagian kepala, leher, dan ekor. Pada bagian kepala virus ada bagian kapsid, di mana kapsid tersebut di dalamnya terdapat asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Nah, pada bagian leher dan ekor berfungsi untuk menempelkan atau menginfeksi virus terhadap sel inangnya. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis virus ya. Berdasarkan asam nukleatnya, virus terbagi menjadi 2. Ada virus DNA dan ada virus RNA. Apa perbedaan dari keduanya? Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin, atau kita kenal dengan deoksiribonukleik asid. Sedangkan virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal, atau kita kenal dengan ribonukleik asid. Nah, untuk pembahasan tentang asam nukleat DNA dan RNA ini akan Ibu bahas di video terpisah ya. Adapun contoh virus DNA salah satunya yaitu varicella zoster atau kita kenal dengan cacar air. Mungkin di antara kalian ada beberapa orang yang pernah terkena virus ini. Yang kedua yaitu herpes simplex 1, yaitu luka di sekeliling mulut. Kemudian berikutnya ada hepatitis B virus. Kemudian untuk contoh virus RNA, di antaranya ada HIV AIDS, Human Immunodeficiency Virus, yang kemudian influenza, dan berikutnya virus Ebola.
Virus Ebola ini awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi oleh virus itu sendiri. Istilah virus memiliki konotasi terhadap sesuatu yang mematikan, tetapi reputasi buruk ini tidak berlaku secara universal, sebab virus memang tidak selalu merugikan. Terdapat beberapa virus yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya, di bidang kesehatan, virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin, seperti vaksin polio, campak, cacar, kanker, dan lain-lain. Virus juga berperan dalam melakukan pengendalian terhadap beberapa sel kanker yang akan dibunuh dengan menggunakan sel killing effect virus secara langsung dibanding menggunakan sistem imun. Virus juga dapat membuat antitoksin. Antitoksin ini terbentuk melalui penggabungan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Virus juga merupakan bahan pembuatan insulin. Virus penyebab kanker dicangkokkan dengan gen-gen penghasil insulin ke bakteri, sehingga bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Kemudian virus sebagai terapi gen, dengan mengubah gen penyebab infeksi menjadi gen penyembuh. Manfaat virus di bidang pertanian dapat dilihat dari penggunaan organisme biologis dalam mengendalikan kerusakan oleh hama atau yang biasa disebut dengan pengendalian biologis. Kegiatan ini biasanya sudah banyak digunakan pada sistem-sistem pertanian, di antaranya pengendalian hama serangga melalui bakuloviruses atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Bakulovirus ini ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Kemudian larva serangga memakan tumbuhan tersebut. Nah, jadi virus kemudian menginfeksi sel dan tumbuh di dalam tubuh larva tersebut. Dan lama-kelamaan dia akan merusak jaringan tubuhnya. Yang kedua, Integrated Pest Management. Penerapan IPM ini mengandalkan agen-agen biologis, sehingga mengurangi penggunaan pestisida yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sedangkan pada bidang sains, virus telah digunakan secara luas pada studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Selain itu, virus juga dapat digunakan sebagai penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, DNA dasar dari ketahanan tubuh. Berikutnya tentang dampak negatif virus. Pada hewan, contohnya virus avian influenza tipe A atau H5N1 yang sempat terkenal di Indonesia karena penyebaran wabahnya saat itu. Virus ini rupanya menyerang hewan unggas seperti burung dan ayam. Hal yang berbahayanya ialah virus ini mampu menular kepada manusia. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya adalah virus tobacco mosaic yang merupakan penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Sedangkan pada manusia, contohnya ada virus HIV, yaitu virus yang akan memperlemah kekebalan tubuh manusia. Hal itu tentu akan menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi atau penyakit lainnya. Yang berikutnya ada virus Ebola, yang pertama kali ditemukan di dekat sungai Ebola di Zaire atau Kongo. Ebola merupakan salah satu virus yang mematikan bagi manusia karena dapat menyebabkan demam, diare, bahkan hingga pendarahan. Nah, bagaimana? Sudah jelas semuanya? Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa kirim chat ke WA Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.